Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan aku Tuti Cynthia Mistiawati dengan NIM 1320110 dari kelas PGSD 20B2 mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan di era digital untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas. Nah, agar tidak penasaran lagi, yuk sama-sama saksikan video yang satu ini. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai e-learning. Menjelajahi penggunaan teknologi digital memberi para pendidik kesempatan untuk merancang kesempatan belajar yang lebih menarik dalam pembelajaran yang mereka ajarkan. Nah, di mana rancangan pembelajarannya dapat dikombinasikan dengan tatap muka atau bisa juga sepenuhnya secara online. Nah, keuntungan pembelajaran digital adalah media yang menyenangkan sehingga menimbulkan ketertarikan pembelajaran pada program-program digital. Pembelajaran yang belajar dengan baik akan cepat memahami komputer atau dapat mengembangkan dengan cepat keterampilan komputer yang diperlukan dengan mengakses web. Nah, oleh karena itu, peserta didik dapat belajar dimanapun pada setiap waktu. Nah, selain itu juga, pembelajaran digital menggunakan teknologi untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. Yang pertama ada personalisasi. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama, demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Nah, oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik. Yang kedua, ada partisipasi aktif peserta didik. Pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual. Yang ketiga, ada aksesibilitas. Platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, ada penilaian. Selanjutnya ada landasan yuridis pembelajaran menyenangkan. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, serta juga dapat menantang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya ada konsep dasar pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Nah, oleh karena itu, tugas guru adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut perlu dikondisikan lingkungan yang kondusif dan menantang rasa ingin tahu peserta didik. Nah, sehingga proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif. Nah, pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suatu yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya ketertiban penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, serta konsentrasi tinggi. Selanjutnya ada strategi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, untuk bisa menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan dengan tepat, pendidik harus memahami kebutuhan dan keinginan peserta didik. Persepsi harus dibangun dengan mengikuti perkembangan usia mereka. Karena agar tidak terjadi dogmatis dan menyamaan perlakuan terhadap setiap peserta didik. Nah, selanjutnya untuk menjamin agar gaya pembelajaran generasi sekarang ini bisa terpenuhi dengan baik,
Maka strategi yang diterapkan harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ahmad pada 2015 membuat suatu ilustrasi yang menarik bagi para pendidik bahwa suatu filosofi yang terpancar dari dunia digital bahwa yang besar tidak harus berat. Nah, justru yang kecil memberikan sesuatu yang besar. Nah, ketika secara manual atau secara tulis tangan tidak dapat lagi mengejar apa yang dipikirkan dan apa yang dituturkan atau secara lisan, maka dunia digital menjawabnya bahwa pikiran dan tuturan bisa dituliskan secepatnya. Nah, selanjutnya di sini ada pemanfaatan pembelajaran media digital. Nah, pemanfaatan media digital sebagai pembelajaran sudah mengalami pengembangan yang sangat signifikan. Nah, hadirnya media digital ini memberikan beragam inovasi peserta didik di mana pembelajaran konvensional yang kaku dan monoton akan digantikan dengan pembelajaran menggunakan media digital. Nah, media digital yang dianggap lebih praktis, fleksibel, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, di sini juga ada contoh serta pemanfaatan dari media pembelajaran digital. Yang pertama ada YouTube sebagai media pembelajaran. YouTube merupakan suatu website yang menyajikan berbagai video, memungkinkan penggunaan untuk menonton, mengunggah, dan berbagai video. YouTube juga salah satu sumber belajar guru dan peserta didik yang dapat diakses kapanpun. Dengan menggunakan media YouTube, kita mendapatkan manfaat yang pertama sebagai sumber belajar yang baik, yang kedua peserta didik lebih kreatif dan inovatif, yang ketiga membuat pembelajaran lebih praktis, efisien, dan menyenangkan, dan yang keempat YouTube dapat diakses di mana saja asalkan terdapat koneksi internet. Yang kedua, ada e-learning sebagai media pembelajaran. E-learning merupakan salah satu model pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, terutama menggunakan barang elektronik. Nah, e-learning ini dapat diartikan sebagai pembelajaran melalui media elektronik. Nah, fokus penting e-learning ya ini sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran e-learning ini berupa kombinasi dari video, audio, dan perangkat komunikasi lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, penggunaan media video kartun. Penggunaan video kartun ini dapat mengatasi permasalahan pada audio visual yang dapat diatasi pada kelangkaan materi pendidik dan materi yang telah diubah menjadi lebih fleksibel. Nah, film kartun ini merupakan pelengkap pembelajaran karena di sekolah anak-anak pendidik formal dan di rumah anak-anak mendapatkan pendidik informal, salah satunya melalui film kartun ini. Nah, pemanfaatan menggunakan media kartun sebagai sarana pemberian materi yang lebih mudah dipahami dan perhatian anak akan lebih terarah sehingga memberikan motivasi kepada anak saat menonton video yang lebih menarik. Selain itu juga dapat menambah kosakata untuk meningkatkan perkembangan anak, menambah pengetahuan anak dan dapat berimajinasi melalui video kartun dan anak akan terhibur. Nah, selanjutnya di sini ada referensi dari materi yang telah saya paparkan. Materi yang saya paparkan telah selesai. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.